karena saya melihat untuk sebagian orang kalau menanam mentimun 6-7 kali pemanenan sudah habis teman-teman, tetapi ini lebih dari 20 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SM dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya di rumah SM. Pada kesempatan kali ini masih di kebun mentimun ya teman-teman, karena proyek pada penanaman kali ini kita masih di pohon mentimun. Dan tema yang akan kita bahas pada hari ini tentang cara menanam mentimun agar berbuah lebat dan berumur panjang teman-teman. Fokusnya yaitu umur panjang teman-teman. Jadi ini yang di belakang kita ini penampakan mentimunnya. Ini sudah pemanenan lebih dari 20 kali teman-teman. Jadi tadinya nggak mau saya rekam, ternyata kok 20 kali masih bisa berbuah dan masih bagus buahnya teman-teman. Jadi atas dasar itu saya ingin membagikan pengalaman saya tentang penanaman mentimun ini, karena saya melihat untuk sebagian orang kalau menanam mentimun 6-7 kali pemanenan sudah habis teman-teman, tetapi ini lebih dari 20 kali, bahkan ini bisa sampai 30 kali nanti teman-teman, insya Allah ya, insya Allah lebih dari 20 kali, karena ini pun sudah di atas 20 teman-teman. Bagaimanakah cara menanam mentimun agar berbuah lebat dan berumur panjang seperti ini? Yuk kita simak apa saja yang telah saya lakukan ya teman-teman. Ini ya teman-teman, penampakannya. Daunnya memang sudah banyak yang menguning, tetapi kita lihat buahnya ini masih lurus-lurus ya teman-teman. Jadi yang saya tanam ini kemarin komandan F1. Kalau di awal kita panen itu hijaunya nggak sehijau ini teman-teman, karena mungkin ini sudah pemanenan yang lama, yang banyak, jadi warnanya lebih hijau atau kekurangan nutrisi bisa jadi ya teman-teman. Tapi kita lihat bakal tunas itu selalu mengeluarkan bunga teman-teman. Bahkan yang masih kecil ini masih banyak teman-teman. Ini kita lihat ya di atas. Jadi daunnya segar lagi. Setiap tunas mengeluarkan bunga, jadi buah. Ya, bisa kita lihat ke sini. Ini. Dan ini teman-teman, ini istri saya tadi memanennya. Kita lihat ya. Ini istri saya tadi memanen sedikit penampakan buah. Ini pemanenan ke-21 apa 22 ini teman-teman. Buahnya masih seperti ini. Bahkan teman saya yang dulu panen nanamnya setelah saya, kemudian panennya saya duluan, dia sudah habis, sekarang dia udah nanam lagi dan udah panen lagi teman-teman. Ini belum habis, buahnya masih seperti ini. Jadi perlakuan yang saya lakukan langsung saja ya teman-teman. Ini jadi kan kalau mentimun itu kalau sudah tua daunnya kuning teman-teman. Ini saya pangkas. Jadi saya pangkas daun-daun kuningnya, saya pangkas sehingga ternyata tunas-tunas baru ini keluar kemudian membawa buah lagi teman-teman. Itu yang pertama, pemangkasan daun. Jadi pemangkasan daun itu dilakukan kalau bisa ini mulai dari panen pertama itu, daun yang di bawah kita buang teman-teman. Kita buang. Nah, kemarin ditaruh di ininya, di tengah-tengah bedengan pematang ya teman-teman, di tengah-tengah siringnya. Ini saya bekasnya daun ini, daun timunnya seperti ini. Jadi pemangkasan kalau kita metik kita buang, tapi kalau misalnya pengen sekalian ya pemanenan 2 kali atau 3 kali kita buang dari bawah teman-teman daunnya, sehingga nanti pas buah kloter pertamanya itu habis, tunasnya sudah keluar dan membawa bunga. Jadi kita tidak putus panen. Dan ini kemarin tidak putus ya teman-teman. Padahal ini ceritanya sangat dramatis, karena baru pemanenan 5 kali sudah saya tinggal liburan ini teman-teman. Saya tinggal liburan 2 minggu lebih
tanpa perawatan, tapi hanya dipanen. Yang saya pikir mati ternyata masih hidup teman-teman. Jadi ini alhamdulillah seperti ini. Dan yang ini teman-teman, kita lihat. Saya ini ada dua bagian ya teman-teman. Bagian yang ini kemarin sengaja saya tidak pangkas daunnya. Seperti ini hasilnya. Daunnya kuningnya banyak ya teman-teman. Jadi kalau dari segi penampakan ini kurang seger nengoknya. Tapi buahnya sama, masih berbuah. Kita lihat mendekat yuk. Ini tadi sudah dipetik sih. Sudah dipetik tapi tidak ada masalah. Kita lihat tunas barunya. Ini teman-teman. Tunas barunya juga keluar. Langsung keluar buah ini teman-teman. Langsung keluar buah. Ini buahnya. Dan ini bahkan yang di tanah ini. Ada yang di tanah ini. Karena nggak saya naikkan ini. Ini juga langsung keluar buah ya teman-teman. Nih. Jadi semuanya keluar tunas baru dan buah ini. Ini masih panjang ya teman-teman. Anak-anaknya juga masih panjang seperti ini. Insya Allah kalau dia jadi besar ini tetap lurus ya teman-teman. Jadi itu yang pertama, pemangkasan daun. Ini yang saya bedakan. Hasilnya beda apa sama? Beda teman-teman. Jadi yang saya pangkas ini dari kita lihat dari sisi sebelah sini ya. Di bawahnya lebih bersih. Bawahnya lebih bersih, tidak kelihatan kuning gitu ya. Perbedaannya adalah jumlah bunganya lebih banyak teman-teman. Jadi mungkin karena daunnya dipangkas, kemudian tunas yang tumbuh lebih banyak sehingga bakal buahnya lebih banyak. Itu yang pertama. Ya teman-teman. Berikutnya ini. Rahasia ini sebenarnya. Tapi karena saya sudah mencobanya di sayur yang berbeda. Saya dulu pernah nyoba di kacang panjang, kemudian ini mentimun. Ternyata pupuk ini sangat membantu teman-teman. Jadi dalam pengocoran saya tambahi dengan agrodeck teman-teman. Agrodeck, penasaran dengan agrodecknya? Bentuknya seperti apa? Yuk saya lihatkan di kotak pupuk saya teman-teman. Sana yuk sebentar yuk. Ini teman-teman ya, agrodeck pupuk yang saya pakai. Ternyata pupuk ini membantu saya dalam menanam sayur ini usianya lebih panjang teman-teman. Jadi dia lebih tahan hidup agrodeck ini. Saya bukan promosi pupuk teman-teman. Ya, saya nggak ada hubungannya dengan promosi pupuk, tidak. Nah, tapi di sini saya merasakan dengan menggunakan pupuk ini ternyata hasilnya bagus dan saya ingin membagikan kepada teman-teman saja. Bagi yang belum tahu, maksud saya ya, bagi yang belum tahu. Kalau bagi yang sudah mempunyai racikan sendiri ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau bagi yang belum, saya menggunakan ini ternyata pemanenannya lebih lama sehingga hasilnya lebih maksimal teman-teman. Dan pengaplikasiannya gini teman-teman. Ini ember yang nomor berapa ya ini? Nomor 2 lah ini. Kalau yang pertama itu ember yang buat ngaduk semen itu, ini kakaknya. Agrodeck tadi satu ember ini saya kasih setengah sendok teman-teman. Setengah sendok untuk pengocoran, dan ngocornya di sini ya. Dan dalam selama penanaman mentimun ini, jadi ini lihat nih, buahnya masih sangat panjang ini, malahan masih lebih dari 20 cm dan masih lurus mulus ya teman-teman. Untuk pemanenan yang kesekian kalinya. Nah, jadi selama penanaman mentimun ini saya melakukan pengocoran 3 kali teman-teman. Jadi pengocoran ketiga kali ini saya lakukan terakhir kali itu kemarin pas saya pulang liburan. Yang saya pikir mati 10 hari yang lalu teman-teman. Yang saya pikir mati ternyata dia masih hidup, jadi saya kocor lagi. Sehingga alhamdulillah buahnya bisa bagus lagi. Jadi selama penanaman 3 kali pengocoran.
untuk waktunya ya terserah kalian lah. Yang jelas 3 kali pengocoran kalau saya kemarin. Ini sebenarnya kalau melihat seperti ini saya pengen pengen memupuknya lagi nih teman-teman. Karena bakal buahnya saya lihat kok tambah banyak, makin hari kok tambah banyak. Ini ya. Ini bakal buahnya kok makin hari tambah banyak. Itu yang kedua ya teman-teman. Kalau yang pertama tadi kita lakukan pemangkasan. Kemudian yang keduanya saya ternyata menggunakan bantuan agrodeck. Yang berikutnya ini adalah tips saja teman-teman. Tip ini saya perlihatkan ya teman-teman. Karena tanaman mentimun ini kita yang kalau dijual kan maunya yang lurus-lurus ya teman-teman. Jadi usahakan ini yang bentuknya kurang sempurna seperti ini kita buang ketika masih kecil teman-teman. Ini nggak ketahuan, ini nggak ketahuan karena di tanah, ini nggak ketahuan. Jadi nanti nutrisinya lari ke yang bagus, yang seperti ini nanti kan lurus jadinya bagus teman-teman. Ini dibuang ketika masuk kecil, dibuang teman-teman. Karena timun kalau dia bentuknya seperti ini dari kecil juga sudah seperti ini teman-teman. Ya, dari kecil sudah seperti ini. Jadi ini dibuang agar buah kita itu tetap bagus. Buah kita tetap bagus sehingga hasil kita lebih maksimal teman-teman ya. Itu tip yang ketiga. Untuk masalah berikutnya masalah gulma teman-teman. Gulma, kadang-kadang saya melihat gulma pada tanaman teman-teman kita yang di luar sana itu yang tidak menggunakan mulsa terutama ya teman-teman. Ini serut, rumputnya banyak. Nah kalau saya sendiri, saya memperhatikan gulma di sampingnya ya teman-teman, karena saya merasa mungkin yang saya berikan kepada tanaman ini kurang banyak. Nanti kalau dimakan gulma juga dia malah kekurangan. Jadi saya bersihkan. Untuk disiring ini, untuk disiringnya ini mohon maaf. Saya sebenarnya tidak suka dengan yang seperti ini. Tetapi karena kemarin liburannya terlalu lama, jadi ini serut teman-teman. Tapi sebaiknya ini dibersihkan teman-teman. Sebaiknya ini dibersihkan ya teman-teman. Buat teman-teman yang lain itu saya yakin, menurut saya itu juga membantu tanaman kita agar bisa lebih maksimal teman-teman. Itu saja teman-teman informasi yang saya dapat berikan kepada teman-teman tentang cara menanam mentimun agar umurnya panjang dan produksinya meningkat. Mudah-mudahan setelah ini petani kita semua di Indonesia khususnya dalam menanam mentimun bisa memanen hasil mentimun lebih lama, lebih banyak. Jadi teman-teman, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Salam SM.